Cerita dibuka dengan dua pembunuh bayaran. Tapi mereka malah ribut soal aturan kerja loh. Aturannya cuma dua. Ambil misi yang disetujui perusahaan dan jangan pernah bunuh anak di bawah umur. Duh, kayak gampang ya. Tapi buat pembunuh itu sama aja kayak bilang ke singa jangan makan daging. Peraturan ini datang dari MK Company, perusahaan nomor 1 di dunia bayangan. Dipimpin sama si dingin Cham Kyu. Dua pembunuh lepas ini kesel banget karena nggak bisa bebas ngebunuh siapapun. Tapi buat ngelawan Cham Kyu, mereka harus selevel sama dua nama yang ditakuti semua pembunuh bayaran. Gil Bokson dari Kill Bokson dan jagoan pamungkas MK, Mantis. Setelah membunuh beberapa orang, dua pembunuh itu nongkrong santai di pom bensin. Yang satu ke toilet, yang satu lagi nunggu di mobil, kayak biasa. Tapi tiba-tiba ada suara aneh dari dalam toilet. Suara itu nyebutin peraturan pembunuh bayaran. Dan ternyata itu suara Cham Kyu. Duh, Cham udah bunuh si rekan yang nunggu di mobil. Dan kini giliran yang di toilet panik dong. Ia langsung lari keluar. Tapi yang nunggu di luar bukan polisi, bukan juga temennya, melainkan si legenda sendiri, Mantis. Kayak namanya, dia pakai dua celurit tajam. Dan dengan gaya elegan tapi brutal, dia motong tangan, lalu kepala si pembunuh itu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, Mantis atau dengan nama aslinya Hanul memutuskan untuk berlibur ke luar negeri, menjauh sejenak dari dunia penuh darah yang selama ini ia jalani. Namun, waktu berlalu dan kini Hanul akhirnya kembali ke Korea. Tapi kepulangannya disambut kabar yang tidak mengenakan. Perusahaan yang menaunginya, MK, mengalami kekacauan besar. Dan lebih parah lagi, Cham Kyu, pemimpin yang selama ini ia hormati, dibunuh oleh tangan kanan kepercayaannya sendiri, Gil Bokson. Kaget dengan berita itu, Mantis segera menelpon sahabat lamanya, Jae, yang membenarkan semua yang ia dengar. Sama seperti Mantis, Jae juga seorang pembunuh bayaran. Dikenal punya kemampuan yang gak kalah mematikan. Sekarang, setelah MK hancur, banyak perusahaan besar mulai mengincar Mantis. Mereka semua ingin dia bergabung menggunakan tenaganya untuk kepentingan masing-masing. Bahkan, saat Mantis baru menginjakan kaki di bandara, sudah ada banyak orang menunggunya. Berebut ingin merekrutnya sebelum yang lain sempat bergerak. Sementara itu, di sisi lain, Jae kembali ke kantornya sendiri. Namun, suasananya berbeda. Kantor kecil itu tengah menghadapi krisis keuangan. Kontrak sewanya hampir habis. Dan jika tak segera berubah, perusahaan kecil tempat Jae bekerja akan benar-benar gulung tikar. Mantis kemudian mengajak Jae ke klub langganan mereka. Tempat biasa mereka berkumpul bersama teman-teman lamanya, Yang Sumin, Pumale, dan Kim Dong-yong. Suasana malam itu tampak ramai. Namun, di balik canda yang terdengar, mereka mulai membicarakan langkah berikutnya setelah kehancuran perusahaan MK. Dong-yong dan yang lainnya berencana untuk membentuk perusahaan baru dan mengajak Jae bergabung bersama mereka. Tapi Mantis tampak tidak terlalu setuju. Baginya, mendirikan perusahaan pembunuh bayaran bukan hal mudah. Dan kemampuan mereka belum cukup untuk menyaingi nama besar MK. Tapi Jae menatapnya dengan penuh percaya diri. Ia menegaskan bahwa kemampuannya seimbang dengan Mantis. Bahkan, dengan senyum tenang ia berkata, kalau perlu, ia bisa mengalahkan Mantis.
Setelah teman-teman mereka bubar, Mantis dan Jai duduk berdua di sudut klub yang mulai sepi. Percakapan mereka berubah serius. Mantis meyakini MK belum sepenuhnya hancur karena masih ada Cha Min-hee, adik dari Cham Kyu, yang diyakini mampu memulihkan perusahaan itu. Namun, Jai menunduk pelan dan dengan suara datar ia menjawab, Cha Min-hee juga sudah dibunuh oleh Gil Bokson. Kini MK benar-benar sudah tiada. Tak ada lagi tempat bagi mereka berdua di dunia itu. Menyadari hal itu, Mantis pun memutuskan untuk mencari arah baru. Ia menemui seseorang dari masa lalunya. Orang itu adalah Doc Ogo, mantan anggota MK yang dulu sempat bekerja sama dengannya. Dalam perjalanannya menuju tempat Doc Go, Mantis bertemu dengan seorang pemuda, Benjamin Zhou, CEO muda dari Meta Software. Benjamin tampak terkesan melihat sosok Mantis dan dengan sopan ia menyerahkan kartu namanya, berkata bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan saling membutuhkan. Sesampainya di tempat Doc Go, Mantis disambut dengan hangat. Keduanya memang sudah dekat sejak lama. Bahkan, julukan Mantis yang kini melekat pada Hanul adalah pemberian Doc Go sendiri. Pertemuan itu tak hanya jadi reuni lama. Keduanya sempat berduel ringan, sekadar menunjukkan kemampuan masing-masing setelah lama tak bertemu. Mantis kemudian menanyakan satu hal lain yang selama ini ia simpan. Tentang mengapa Jai dulu tidak terpilih menjadi bagian dari MK dan malah dirinya yang debut duluan. Padahal semua orang tahu kemampuan Jai sama hebatnya dengan Mantis. Doc Go pun menjelaskan dengan tenang bahwa keputusan itu sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dan Cha Min-kyu. Setelah pertemuan itu, Mantis kembali ke klub bersama Jai. Di sana, ia mengungkapkan keinginannya yang baru, bahwa kali ini ia tertarik untuk terjun ke dunia bisnis. Mantis berencana membangun perusahaan sendiri bersama Jai dan teman-teman lainnya. Untuk mendapatkan sponsor besar, ia pun menghubungi Benjamin Zhou, CEO muda yang pernah ia temui sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka mendatangi kantor Benjamin. Benjamin tampak lebih tertarik pada Jai dibanding yang lain. Namun menurutnya bisnis ini tidak terlalu penting. Yang benar-benar ia inginkan adalah memahami bagaimana dunia para pembunuh bayaran bekerja. Bahkan Benjamin akui ingin melihat Jai melawan Mantis. Ucapan itu membuat Mantis geram hingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun beberapa dari mereka tidak setuju, terutama Dongyong, yang justru melihat ini sebagai peluang besar. Akhirnya Dongyong memilih kembali ke Benjamin demi mendapatkan dukungan yang lebih pasti. Malam harinya, Mantis bertemu kembali dengan Jai. Mereka membicarakan masa depan dan akhirnya sepakat mendirikan perusahaan mereka sendiri menggunakan tabungan pribadi. Mereka menamainya Mantis Company. Mantis menjadi ketua, Jai sebagai wakil ketua, Sumin sebagai direktur, dan Pumale di bagian konsumsi serta operasional. Awalnya, perusahaan mereka berjalan cukup baik. Kontrak datang, proyek berjalan, dan reputasi perlahan mulai terbentuk. Suatu hari, Mantis kembali menemui Doc Go. Di sana, Doc Go mengungkapkan niatnya untuk menghidupkan kembali perusahaan MK. Ia menjelaskan jumlah pengangguran kini meningkat 2 kali lipat. Dan karena itu ia ingin membangun kembali sistem lama. Doc Go bahkan menawarkan Mantis untuk bergabung dengannya. Namun, Mantis menolak karena ia ingin mempertahankan perusahaannya sendiri. Dan karena ia ingin tetap di sisi Jai. Ya, Mantis menyimpan perasaan pada Jaeyan, sesuatu yang ia sendiri sulit akui.
Sementara itu, di kantor Sumin dan Pumale mulai mengeluh. Mereka jarang ditugaskan turun lapangan. Tangan pembuluh mereka kini hanya dipakai untuk memasak dan membersihkan kantor. Setiap ada misi penting, selalu Mantis atau Jai yang turun tangan. Akhirnya, Pumale menyampaikan keluhannya kepada Jai. Tak lama kemudian, Mantis datang membawa satu berkas, sebuah misi baru yang harus segera diselesaikan hari itu juga. Mantis menyerahkan misi itu kepada Jai. Namun, Jai langsung menolak dan memberikannya kepada Pumale. Tapi, Mantis bersikeras. Ia ingin Jai sendiri yang menangani tugas itu. Jai kemudian berbicara empat mata dengannya, meminta agar Sumin dan Pumale juga diberi kesempatan. Namun Mantis menolak. Ia tak mau ambil risiko. Gagal dalam satu tugas saja bisa menghancurkan reputasi perusahaannya. Perbedaan pandangan itu membuat mereka berdua akhirnya berdebat hebat. Malam harinya, Jai tetap menjalankan misi yang diberikan Mantis. Ia menyelesaikannya dengan cepat dan segera melapor bahwa tugasnya telah selesai. Setelah itu, Jai pergi ke klub. Namun tanpa ia sadari, beberapa pria membuntutinya dengan niat menyerang. Begitu mereka mencoba mendekat, Jai langsung melawan tanpa ragu, menunjukkan kemampuan bertarungnya yang tajam dan presisi. Sementara itu, Mantis kembali menemui Doko. Di sana, Doko mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dulu Jai tidak terpilih masuk MK. Ternyata, saat masa pelatihan, kemampuan Jai sebenarnya lebih unggul dari Mantis. Namun Cha-Min-kyu tetap memilih Mantis, karena Jai dianggap terlalu emosional dan sulit dikendalikan. Bahkan, dulu Jai pernah menantang Mantis untuk duel sungguhan, menggunakan pedang asli, hanya untuk membuktikan dirinya lebih kuat. Dan ketika Dogo mencoba mengeluarkannya dari MK, Jai mengamuk dan hampir membunuh Doku sendiri. Karena itulah, Dogo memperingatkan Mantis untuk menjauhi Jai, karena ia bisa saja bertindak di luar kendali kapan saja. Namun Mantis hanya diam, menatap jauh, dan berkata pelan, ia tidak akan pernah meninggalkan Jai. Di sisi lain, Jai berhasil menumbangkan seluruh pria yang mencoba menyerangnya. Tanpa ragu, ia melempar salah satu dari mereka keluar jendela lalu berjalan perlahan untuk menghabisinya. Namun sebelum sempat menebas, pria itu membuka maskernya dan ternyata dia adalah Dong Yong. Meski terkejut, Jai tetap dingin. Tangannya menekan kuat di leher Dong Yong tanpa sedikit pun keraguan. Tapi kemudian terungkap, semua ini adalah rencana Benjamin yang hanya ingin menguji sejauh mana kemampuan Jai. Setelah melihat cara Jai membunuh tanpa ragu, Benjamin pun tertarik. Ia langsung menawarkan Jai untuk bergabung dengannya. Keesokan harinya, Jai datang terlambat ke kantor. Hal itu langsung membuat Mantis marah besar, karena ia merasa sebagai pemimpin, disiplin adalah segalanya. Nada suaranya tegas dan Jai pun menantangnya kesal. Keduanya akhirnya bersitegang, hingga Jai menantang Mantis untuk bertarung di luar kantor. Sumin dan Puma hanya bisa menatap diam. Mereka diminta tetap di ruangan, sementara dua sosok terkuat itu keluar. Dengan senjata masing-masing, duel pun dimulai. Dan meski berlangsung singkat, Jai dengan cepat menjatuhkan Mantis ke tanah. Di saat itulah Mantis mengakui dengan tulus bahwa kemampuan Jai memang lebih unggul darinya. Beberapa waktu kemudian, Jai memutuskan untuk menerima tawaran Benjamin. Ia bergabung dan mendirikan perusahaan baru bernama JB Entertainment. Benjamin bahkan menciptakan karakter Jai dalam game buatannya sebagai simbol kekuatan dan ketenangan mematikan yang dimilikinya. Di sisi lain, Puma juga bergabung dengan perusahaan JB setelah video duel antara Jai dan Mantis yang direkamnya viral di internet. Puma lalu mencoba membujuk Sumin, mengajaknya untuk ikut pindah ke JB. Namun, Sumin menolak. Ia tetap ingin setia dan bekerja untuk Mantis. Tak lama kemudian,
Benjamin mengganti nama Jai menjadi Lizard karena seekor kadal dikenal sebagai pemangsa belalang sembah. Sebuah simbol yang jelas bahwa Benjamin ingin menjadikan Lizard sebagai ancaman langsung bagi Mantis. Di balik itu semua, Benjamin juga menyimpan dendam pribadi. Ia tidak pernah melupakan penolakan Dogo yang dulu menolak untuk bekerja sama dengannya. Sementara itu, Dogo datang ke kantor Mantis, membawa beberapa kontrak pekerjaan yang belum terselesaikan. Ia mencoba kembali meyakinkan Mantis agar bergabung dengannya. Namun, seperti biasa, Mantis menolak. Ia ingin mempertahankan perusahaannya sendiri. Kali ini Mantis memberikan tugas berat kepada Sumin, sebuah misi yang benar-benar menguji kemampuannya. Sumin pun menerimanya tanpa ragu. Ini pertama kalinya ia mendapat kesempatan besar. Namun sayangnya, saat menjalankan tugas, Sumin dengan mudah dijatuhkan oleh targetnya sendiri. Melihat itu, Mantis turun tangan. Ia memberi peringatan keras agar Sumin bisa menyelesaikan misi itu dalam waktu 1 menit atau akan dipecat. Dengan waktu yang terus berjalan, Sumin bertarung sekuat tenaga dan akhirnya berhasil membunuh targetnya dengan satu tebasan tajam. Setelah itu, keesokan harinya, Mantis bersama Sumin menghadiri rapat besar para pembunuh bayaran. Tapi begitu tiba di sana, Mantis langsung diremehkan. Mereka menganggap Mantis yang sekarang sudah nggak sehebat dulu. Di acara itu, Mantis juga kembali bertemu dengan Jai, yang kini namanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tak lama, Dogo muncul memberi sambutan. Ia menjelaskan tujuan pertemuan ini, membahas ulang peraturan para pembunuh bayaran yang dulu ditetapkan oleh MK. Jai kemudian angkat bicara. Ia menegaskan kalau sekarang banyak pembunuh di luar perusahaan yang melanggar aturan itu, dan akibatnya angka pengangguran justru menurun. Tapi di sisi lain, para pemilik perusahaan rugi besar karena banyak pembunuh yang memilih bekerja tanpa naungan dan tanpa aturan. Namun, jika peraturan itu dihapus sepenuhnya, dampaknya bisa fatal. Anak-anak di bawah umur bisa saja dimanfaatkan hanya demi uang. Karena itulah, menurut Jai, MK itu sudah tidak cukup kuat menegakkan aturan. Buktinya, ketua MK dan banyak anggotanya sudah mati, dibunuh oleh orang-orang yang menentang sistem itu. Dan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, Jai menantang Dogo untuk bertarung. Tanpa banyak kata, mereka pun bersiap. Namun, sebelum duel benar-benar dimulai, Mantis tiba-tiba muncul dan terkena pukulan dari Jai hingga pingsan. Tapi, ternyata Mantis hanya pura-pura pingsan untuk menguji Jai dan Dogo. Beberapa waktu kemudian, di dalam mobil, Jai mengaku kepada Puma bahwa ia akan melawan Dogo, tapi hanya saat ia sudah benar-benar siap. Malamnya, Mantis menemui Nambaisu, mantan bos Jai, karena mendapat perintah dari klien untuk membunuhnya. Tapi begitu melihat kondisi Baisu yang kini hidup sengsara, Mantis tidak tega. Ia malah menyuruhnya pergi jauh dan melupakan segalanya. Namun tak lama, Mantis mendapat telepon dari Dogo. Ia bilang baru saja menerima kiriman sebuah pisau berdarah dari Jai, yang artinya Jai menantangnya untuk bertempur. Padahal sebenarnya pengirimnya adalah Benjamin, yang memakai darah asistennya sendiri untuk memancing keributan. Mendengar itu, Mantis jadi khawatir, karena kalau Dogo benar-benar turun tangan, Jai pasti kalah. Maka Mantis pun membuat kesepakatan, ia akan melawan Jai sendiri, mewakili Dogo. Dan kalau berhasil membuat Jai menyerah, maka Mantis akan kembali ke MK. Dogo setuju. Mantis mencoba menghubungi Jai berkali-kali, tapi tak diangkat. Akhirnya, ia menyuruh Sumin menyebarkan kabar palsu bahwa Nambaisu telah meninggal. Dan benar saja, Jai datang ke rumah duka di mana Mantis sudah menunggunya. Mantis mencoba bicara dengan Jai. Ia mengaku bahwa dialah yang membunuh Baisu karena melanggar aturan lama MK. Mantis juga menyinggung soal pisau berdarah dan memohon agar Jai membatalkan pertarungannya dengan Dogo. Tapi Jai menolak.
Ia bilang Mantis tidak berhak lagi mengatur hidupnya. Ketegangan pun meningkat, dan ketika Mantis hampir menantangnya untuk duel, tiba-tiba Baisu muncul dengan tubuh berlumuran darah. Padahal sebelumnya ia disuruh kabur. Tidak hanya itu, dia juga sempat menghubungi Dogo. Itu membuat Mantis panik dan langsung pergi menemuinya. Saat mereka bertemu, Dogo dengan nada kecewa mengatakan bahwa Mantis telah mengambil keputusan yang salah. Karena membiarkan Baisu hidup, masalah justru semakin rumit. Dogo juga menegaskan, kali ini dialah yang akan menyelesaikan semuanya, termasuk pertarungannya dengan Jai. Tak lama setelah itu, Mantis menemui Gilbokson. Ia curhat tentang kebingungan dan rasa bersalah yang menumpuk. Gilbokson hanya memberi 2 pilihan sederhana. Kau mau melindungi dia atau membunuhnya? Mantis pun terdiam, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri, mengirim pisau berdarah ke Jai. Keesokan harinya, Mantis dan Jai datang ke gedung MK. Mereka sama-sama ingin bertemu Dogo, tapi Jai datang belakangan. Dogo memberitahu Mantis bahwa begitu pintu lift terbuka, ia akan menyerang Jai duluan. Mantis mencoba menghentikannya, tapi terlambat. Dogo melukai kakinya, lalu berlari ke depan lift. Saat pintu terbuka, Dogo langsung menyerang Jai. Namun serangan itu berhasil ditangkis Mantis. Dan disitulah pertarungan 3 orang paling berbahaya itu dimulai. Pertarungan sengit, cepat, dan brutal. Senjata beradu, darah berceceran. Dogo sempat menikam Mantis, tapi Jai memanfaatkan celah itu untuk menikam Dogo dari belakang. Dogo terhuyung, Mantis mencoba memberinya kesempatan terakhir untuk bangkit dan melawan lagi. Tapi Jai mendekat, dan dengan satu tusukan fatal, ia mengakhiri hidup Dogo. Mantis menatap Jai dalam diam, lalu berkata pelan, kalau semua yang Jai inginkan sudah tercapai. MK sudah tumbang, kekuasaan sudah di tangannya. Mantis pun berbalik pergi meninggalkan Jai yang kini hanya bisa menangis, menyesali segalanya. Beberapa waktu kemudian, dunia berubah. Benjamin kini berdiri di atas panggung besar, memberi pidato tentang kerasnya hidup. Katanya, yang lemah dimangsa yang kuat memakan yang lemah. Untuk bertahan, kita harus menjadi yang terkuat. Dan untuk menjadi kuat, kita butuh kuasa, uang, dan privilege. Tapi begitu turun dari panggung, Benjamin sama sekali tak sadar kalau ia justru menjadi target berikutnya. Target yang ditugaskan kepada perusahaan Mantis. Dan saat mobil Benjamin melaju di jalan sepi, tiba-tiba berhenti mendadak, hampir menabrak seorang wanita di depan mobil. Wanita itu ternyata Sumin. Mobilnya sudah disabotase dan sang supir yang perlahan menatapnya dari kaca spion bukan orang biasa. Dialah Mantis. Tanpa suara, Mantis mengeksekusi tugasnya dan film pun berakhir. Pada akhirnya, setiap pertarungan bukan cuma soal siapa yang menang, tapi siapa yang masih punya hati untuk menyesal dan belajar. Dari kisah ini, kita sadar kekuasaan, ambisi, dan dendam semuanya tak ada artinya kalau kehilangan nurani. Karena kadang musuh paling berbahaya bukan orang lain, tapi bayangan diri kita sendiri. Kalau kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit dulu. Dan ingat, dalam setiap kisah selalu ada pelajaran di balik darah dan luka.